Halo para sahabat semuanya, teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga Anda semua ada dalam kondisi yang baik ya. Hari ini kita mau belajar bersama dari satu tema yang menarik ya. Manusia dan gambar Allah. Nah, teman-teman sekalian, tentu kalau kita membahas topik ini ada pertanyaan-pertanyaan penting, mendasar yang memandu kita. Pertanyaan ini akan menolong kita untuk mendalami topik kita pada hari ini. Paling tidak ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa manusia? Siapakah manusia itu? Yang kedua, siapa atau apa gambar Allah? Dan yang ketiga, bagaimana relasi antara keduanya? Manusia dan gambar Allah. Nah, ini 3 pertanyaan pokok yang akan kita sama-sama dalami dalam proses pembelajaran di hari ini. Apa urgensinya? Mengapa sampai kita perlu untuk membahas topik ini? Manusia dan gambar Allah. Saya menemukan paling tidak ada 2 alasan, teman-teman. Alasan yang pertama, realitas atau kenyataan yang timpang dan syarat dengan kekerasan yang hari ini Anda dan saya bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan dalam hidup sehari-hari. Misalnya kita melihat di media massa ya, atau jangan-jangan itu terjadi juga dalam lingkungan terdekat kita. Ada kekerasan dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Ada kekerasan antar agama. Ya. Kekerasan sosial yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Bahkan ada kekerasan ekologis. Kekerasan ekologis adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap alam. Kita buang sampah sembarangan sampai sungai-sungai menjadi tercemar. Orang mengeksploitasi alam, menebang hutan, sehingga kita melihat ada bencana-bencana yang terjadi, banjir bandang dan seterusnya. Nah, ini kenyataan kita, ini realitas kita. Karena itu kita perlu untuk mendalami topik ini. Siapa manusia itu? Yang kedua, melalui pembahasan ini diharapkan kita akan memiliki pemahaman yang baik dan juga pemahaman yang benar. Sehingga kita dengan pemahaman itu ditolong untuk menata dan membangun relasi yang positif, relasi yang konstruktif. Artinya relasi yang membangun. Antara siapa? Antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan dirinya sendiri, juga antara manusia dengan sesamanya, bahkan manusia dengan alam. Berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab. Berdasarkan firman Tuhan. Jadi dalam perkuliahan ini kita akan melihat siapa manusia itu dari perspektif Alkitab. Yang kita semua sama-sama percaya bahwa dalam Alkitab itulah kita menemukan firman Tuhan yang memberikan kepada kita bimbingan,
arahan, panduan. Bagaimana semestinya kita bersikap. Bagaimana kita memandang diri kita dalam relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan alam. Nah itu para sahabat semua, teman-teman, urgensi mengapa kita perlu membahas topik ini dalam perkuliahan hari ini. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa percakapan kita ini dilandasi oleh Alkitab, firman Tuhan, maka ada dua bagian Alkitab yang saya ingin bacakan untuk kita semua. Yang pertama itu dari Kejadian pasal 1. Ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Lalu yang kedua dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Lalu Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berkata, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Nah, dua teks ini, saudara-saudara, yang akan menjadi dasar bagi kita untuk kita mengeksplorasi, kita mengkaji, kita mendalami topik kita hari ini, manusia dan gambar Allah. Nah, teman-teman sekalian, di dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Apa makna dari ungkapan Alkitab, baiklah kita? Kalau teman-teman membaca Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ya, seterusnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dari hari yang pertama sampai dengan hari yang kelima, kita tidak menjumpai kata ini, baiklah kita. Yang kita jumpai apa, teman-teman sekalian? Allah berfirman, jadilah, ya. Allah berfirman, jadilah. Jadilah langit dan bumi, jadilah hewan, tanaman, dan seterusnya. Tetapi di hari yang ke-6 ketika Allah hendak menciptakan manusia itu, di situ tertulis baiklah kita. Wah, ini sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, karena itu pertanyaan pentingnya adalah apa makna dari ungkapan atau pernyataan baiklah kita ini? Nah, paling tidak ada 3 makna, saudara-saudara. Yang pertama, istilah kerennya itu pluralis majestatis. Plural yang agung. Plural keagungan. Suatu ungkapan yang dipakai oleh seseorang yang berkedudukan tinggi. Atau seorang eksekutif.
untuk mengungkapkan sesuatu. Misalnya ini contoh. Seorang negarawan ketika dia mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, dia berkata, saudara-saudara, kami mendengar apa yang telah saudara-saudara ungkapkan. Teman-teman pernah dengar ungkapan yang seperti itu? Misalnya seorang presiden, dia ketika dia hadir, dia mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dia berkata, kami mendengar, kami mencatat, dan kami akan menindaklanjuti. Nah, itu namanya pluralis majestatis. Seseorang yang dalam kedudukan yang tinggi, dia melihat bahwa dirinya itu adalah bagian dari yang lain. Sehingga ketika dia mau berkata, dia tidak berkata saya, tapi dia menggantikan itu dengan kami. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Etsa Elohim, ini musyawarah ilahi, sidang ilahi. Etsa di sini bermakna dewan musyawarah. Nanti teman-teman bisa lihat ya, membuka Alkitab dan membaca dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, dan seterusnya. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa Allah bersama dengan bala tentara sorgawi itu seperti melakukan satu diskusi besar, sidang musyawarah yang besar. Jadi dalam kisah penciptaan ini ketika dikatakan baiklah kita, nah ini seakan-akan sebelum Allah menciptakan manusia, ia melakukan musyawarah ilahi. Ia melakukan sidang yang besar dengan bara tentara. Jadi para penafsir Alkitab ada yang mengartikan ini. Nah yang ketiga, makna baiklah kita ini punya makna trinitaris. Yang memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memang pada hakikatnya adalah satu. Tetapi Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi. Dalam ajaran Kristen kita punya ajaran yang sangat fundamental, yang membuat kekristenan itu berbeda dari agama-agama monoteistik yang lain. Misalnya dengan Islam itu punya keyakinan monoteistik yang absolut. Artinya ya Allah itu hanya satu. Dia Zat yang satu. Sementara dalam kekristenan kita punya keyakinan yang sangat dasar ya, bahwa betul Allah itu pada hakikatnya satu, namun ia memiliki 3 pribadi. Ada Yahweh atau Adonai, ini biasa disebut dalam perjanjian lama. Lalu ada Dabar, firman. Lalu ada Ruach, roh kudus. Nah kalau dalam perjanjian baru kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi, tapi satu dalam hakikat. Inilah yang disebut sebagai Allah Tritunggal. Jadi ketika Alkitab mencatat baiklah kita, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini ada semacam diskusi Allah di dalam dirinya sendiri. 3 pribadi ilahi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Makna inilah yang sebenarnya perlu kita pegang. Baiklah kita ini menunjuk kepada hakikat Allah Trinitaris itu sendiri. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang seperti apa? Tadi dikatakan, gambar dan rupa Allah yang trinitaris. Kita akan mendalami ini lebih jauh, teman-teman. Istilah gambar, istilah Ibraninya adalah tselem, ini menunjuk pada replika. Teman-teman biasa tahu ya replika. Kalau kita mau membuat gedung misalnya, kita punya replikanya dulu, ada semacam miniatur. Teman-teman yang di desain interior atau yang berkuliah mengambil jurusan arsitektur, sebelum kita membuat gedung kita membuat gambarnya dulu, lalu kita buat semacam miniatur. Ya. Nah, tselem itu artinya bentuk atau bayangan, replika dari suatu bentuk. Tselem itu berasal dari kata tsal yang artinya bayangan. Jadi gambar di sini mau menunjuk kepada karya Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dirinya. Ya, ini menarik ya teman-teman. Ketika dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, itu berarti bahwa manusia menjadi replikanya Allah. Manusia itu menjadi bayangannya Allah. Itu arti kata tselem. Sedangkan kata rupa yang dipakai di situ dalam istilah Ibraninya adalah demu, berasal dari kata dama. Dama ini artinya darah. Jadi rupa di sini sebenarnya mau menunjukkan kepada keturunan berdasarkan darah. Di mana seorang yang misalnya terlahir dari seorang ibu dan bapak itu mewarisi darah ibu bapaknya, mewarisi watak dari orang tuanya. Jadi makna rupa dalam konteks penciptaan manusia ini berarti bahwa manusia itu diciptakan menurut watak dan sifat ilahi. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Gambar dan rupa Allah berarti manusia itu menjadi replikanya Allah, menjadi bayangannya Allah. Allah Trinitaris. Manusia mewarisi sifat-sifat ilahi. Allah itu paling tidak misalnya ya, dia punya sifat kasih, adil, kudus. Maka manusia itu, Anda dan saya, semua orang itu diciptakan oleh Allah. Berarti mereka memiliki kualitas sifat kasih, adil, kudus. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Ia adil, ia kudus. Nah, teman-teman sekalian, keberadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, ketika kita membaca tadi, itu punya maksud, punya tujuan. Untuk apa sih manusia itu diciptakan sebagai replikanya Allah, memiliki sifat-sifat Allah? Apa tujuannya? Dalam pembacaan tadi dikatakan supaya mereka berkuasa
Berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Nah, kata berkuasa yang dipakai dalam Alkitab itu berasal dari kata rada. Rada artinya memerintah, berkuasa. Tapi berkuasa di sini bukan untuk eksploitasi. Berkuasa di sini bukan untuk merusak. Berkuasa di sini bukan untuk memanfaatkan alam itu demi kepentingan pribadi. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan. Salah tafsir akan membuat salah memahami. Jadi kalau kita punya pemahaman yang salah, kemungkinan besar kita juga akan bertindak salah dalam kehidupan. Jadi ketika kita membaca Alkitab ini dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa, bukan berarti manusia itu seenaknya mengeksploitasi alam, merusak dan seterusnya, bukan. Tetapi kalau teman-teman baca lebih jauh, misalnya teman-teman buka Mazmur pasal 72 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan kekuasaan raja dilukiskan seperti hujan. Raja itu kan seorang penguasa. Dia seorang pemimpin. Mazmur 72 ayat 6 mengatakan bahwa seorang raja itu kekuasaannya dilukiskan seperti hujan. Asal kata Ibrani untuk hujan itu yarat. Yarat ini berasal dari kata rada. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, membuat rumput jadi subur, tanah menjadi gembur, kehidupan lalu tumbuh dengan mekar. Jadi seorang raja itu dengan kekuasaannya seperti hujan yang menyuburkan tanah, membuat rumput bertumbuh dengan subur, maka demikian juga seorang raja terhadap rakyatnya. Ia melayani supaya masyarakatnya itu tumbuh hidupnya, sejahtera, supaya ada keadilan yang terjadi. Itu berarti bahwa kekuasaan itu berfungsi untuk melayani. Kekuasaan itu supaya membuat hidup menjadi lebih hidup. Kekuasaan itu untuk membangun, bukan untuk merusak. Kekuasaan itu supaya membuat semua orang jadi lebih baik hidupnya, jadi sejahtera, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Jadi saudara-saudara, teman-teman sekalian, ketika Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa atas burung di udara, ikan-ikan di laut. Itu berarti mereka mendapatkan mandat. Mandat untuk memelihara, mandat untuk melindungi, mandat untuk menjaga, untuk mengelola alam semesta. Supaya semua hidup dengan sejahtera. Semua mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia menjadi pelayan Allah dalam kehidupan. Dia menjadi pelayan sesama. Dia menjadi pelayan-pelayan bumi. Yang tentu sekali lagi tujuannya bukan untuk merusak, bukan untuk mengeksploitasi, tetapi justru untuk memanfaatkan, mengelola, memelihara sehingga semua menjadi baik adanya. Sama seperti yang Allah katakan dalam kisah pencipta. Ketika Allah berhenti mencipta, dia melihat, wow, semua baik. Nah, saudara-saudara,
Menarik juga bahwa di dalam kisah penciptaan itu dikatakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang diciptakan menurut gambar Allah, perempuan juga. Nah, itu berarti bahwa pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu sama. Kedudukannya setara. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan, sebaliknya perempuan tidak lebih tinggi dari laki-laki. Manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Ditempatkan dalam relasi yang setara. Mereka berbeda secara kodrati. Laki-laki dan perempuan ada perbedaan secara kodrati. Tetapi perbedaan itu untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi. Bukan dalam perbedaan yang satu mau menegaskan bahwa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Bukan, saudara-saudara. Ini sama seperti Allah. Kita tahu tadi, baiklah kita. Kita itu menunjuk kepada Allah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa tidak lebih tinggi dari Anak. Anak dan Bapa tidak lebih tinggi dari Roh Kudus. Ketiganya itu setara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka berbeda. Tetapi mereka ada dalam kesatuan trinitaris. Saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitulah juga manusia ketika dia dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan, maka mereka setara. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan secara kodrati. Misalnya seorang laki-laki memiliki fisik yang berbeda dengan seorang perempuan. Tapi justru perbedaan itu untuk supaya mereka saling mengisi, saling melengkapi. Saudara-saudara, ini pemahaman yang sangat mendasar tetapi sangat penting. Mendasar sekaligus penting. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi membeda-bedakan atau mendiskriminasi lebih tepatnya. Mendiskriminasi perempuan. Kita misalnya belakangan ini ada kasus kawin tangkap ya. Kalau teman-teman membaca atau mengikuti berita di Sumba itu ada satu budaya yang disebut budaya kawin tangkap. Jadi seorang perempuan itu ditangkap, diambil oleh seorang laki-laki, apakah di pasar, di jalan, di mana saja. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan, dia bisa mengambil perempuan itu, menangkap perempuan itu, lalu dengan paksa dibawa ke rumahnya untuk dikawini. Nah itu kan kebudayaan yang seperti itu, tradisi yang seperti itu memperlihatkan seakan-akan perempuan itu hanya objek. Objek dari seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki suka, meskipun perempuan itu tidak suka, dia bisa mengambil. Dia bisa menculik perempuan itu di jalanan, membawa pulang dengan paksa. Dan semua orang diam saja. Karena menerima itu sebagai tradisi. Nah, saudara-saudara, karena itu dalam Alkitab hari ini yang kita baca, kita pelajari, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat, sama, setara. Perempuan tidak lebih rendah dari seorang laki-laki. Karena baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
menurut gambar dan rupa. Nah, pertanyaannya, apa atau siapa rupa Allah itu? Tadi kita sudah membaca di awal Kolose pasal 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia ini siapa? Ia ini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sang gambar Allah itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, ini berarti bahwa manusia diciptakan mengikuti Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus itu menjadi pola untuk kita. Teman-teman yang jurusan misalnya yang ngambil di Fakultas Seni Rupa dan Desain ada program khusus fashion gitu ya, desain fashion. Kalau kita sebelum membuat baju, misalnya baju yang saya pakai ini ada motif batik, ini kan sebelum dijahit kan kita gambar dulu motifnya. Kita gambar dulu buat pola bajunya. Baru kemudian dijahit, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, itu berarti kita diciptakan menurut pola Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai manusia, khususnya orang-orang Kristen, diajak untuk mengikuti pola kita, mencontoh pola kita. Yesus Kristus adalah pola kita. Manusia menjadi imitatio Christi, imitasinya Kristus. Nah, ini sesuatu yang istimewa sekali, teman-teman. Ini sangat-sangat istimewa. Siapapun Anda dan saya. Kulit kita mau hitam atau putih, mau kuning langsat atau apapun warna kulit kita. Kita ini sama-sama menjadi imitasinya Kristus. Kita ini sama-sama diciptakan menurut polanya Kristus. Apapun suku bangsa kita, mau orang Maluku, orang Sunda, orang Tionghoa, kita sama-sama diciptakan menurut polanya Kristus. Sehingga saudara-saudara, tidak ada satu suku yang lebih tinggi dari suku yang lain. Kadang-kadang kita suka menjumpai ada orang yang melakukan diskriminasi berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan rasnya. Ini sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena semua orang manusia, siapapun dia, dikatakan dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia diciptakan menurut Kristus. Segala sesuatu tadi dikatakan dalam Kolose diciptakan oleh dia dan untuk dia. Itu berarti bahwa kita ini adalah umat milik kepunyaan Kristus. Nah, sehingga kalau ada satu ungkapan yang menarik, gereja itu disebut juga kuriake. Jadi selain istilah eklesia untuk gereja, kita juga mendengar istilah yang lain, kuriake artinya apa? Umat milik Kristus. Umat milik kurios. Kenapa? Karena kita semua ini diciptakan oleh Dia. Karena kita diciptakan oleh Dia, maka tujuan penciptaan itu juga adalah untuk Dia. Maka semua orang percaya kita dipanggil untuk memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau misalnya kita memiliki kemampuan secara akademik, kita memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, itu bukan untuk kita menyombongkan diri, tapi justru supaya kita bisa mengembalikan semua itu untuk hormat dan kemuliaan Yesus Kristus.
Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca kisah penciptaan tadi, luar biasa ya. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah Trinitas, Allah yang setara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan maksud yang sangat mulia supaya mereka bisa berkuasa, artinya mereka bisa menata layani hidup di dunia ini dengan baik, mengelola alam semesta dengan baik. Kisah itu menjadi kisah yang sangat manis. Tapi persoalannya saudara-saudara, ternyata dalam perjalanan waktu kita melihat ada peristiwa pembunuhan. Kain membunuh Habel. Kakak membunuh adiknya sendiri. Dan itu terus terjadi sampai kini. Kalau Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, kalau manusia itu memiliki sifat-sifat ilahi, kasih, keadilan, kekudusan, pertanyaannya mengapa kemudian timbul pembunuhan, terjadi kekerasan, terjadi diskriminasi, terjadi pengrusakan alam dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Dari Kejadian pasal 1 kita membaca pasal 2 lalu sampai di pasal 3. Kejadian pasal 3 menjanjikan kepada kita secara simbolik peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Dalam kisah kejatuhan itu ternyata kita membaca, saudara-saudara, manusia tidak hanya melanggar perintah dari Allah, tapi lebih jauh manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia ingin merampas posisinya Allah. Dia yang adalah makhluk ciptaan, tapi dia mau bertindak seolah-olah dia adalah pencipta. Ya, ini adalah pemberontakan manusia terhadap penciptanya. Karena pemberontakan itu maka terjadilah kerusakan. Apa yang rusak? Relasi manusia dengan Allah jadi rusak. Relasi manusia bahkan dengan diri sendiri jadi rusak. Relasi dengan sesama, bahkan relasi dengan alam semesta menjadi rusak. Gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Bahkan kerusakannya itu total depravity. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita lebih jauh untuk mengenali aspek-aspek dari dosa. Dalam Kejadian pasal 3, di sana kita akan menemukan paling tidak ada 3 aspek dosa. Cerita tentang kejatuhan itu memperlihatkan aspek yang pertama. Tadi saya katakan manusia bukan hanya melanggar perintah Allah, tetapi ia ingin menjadi Allah. Manusia mau merampas kemuliaan Allah. Dia mau mengambil posisi Allah itu. Nanti teman-teman baca sendiri Alkitab Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ketika ular, ini simbol dari iblis, katakan kepada manusia, makan saja. Karena pada hari engkau memakannya,
makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, Allah mengetahui bahwa saat engkau memakannya engkau akan menjadi sama seperti Allah. Jadi motif manusia untuk makan buah terlarang itu adalah supaya dia bisa menjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat implikasinya itu luar biasa, saudara-saudara. Dampak praktis yang bisa kita lihat hari ini. Ketika manusia ingin menjadi seperti Allah, dia ingin menjadi penguasa yang absolut, yang mau menggunakan kekuasaannya itu dengan semena-mena, maka akan terjadi imperialisme, penjajahan. Ada bangsa-bangsa kita punya pengalaman dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Penjajah itu datang dengan perasaan yang superior. Dia merasa dia menjadi tuan dan kita ini adalah budaknya. Jadi ketika manusia mau mengambil peran Allah itu, manusia kemudian menjadi imperialis. Ketika manusia menempatkan dirinya seperti Tuhan, dia mengeksploitasi alam, padahal dia bukan Tuhan. Dan akibatnya dia akan merasakan sedih. Nah, ini saudara-saudara aspek yang pertama dari dosa. Bahwa dosa itu membuat manusia berhasrat untuk menjadi Allah, menjadi Tuhan. Dan implikasinya adalah manusia akan merusak. Yang kedua, dalam respon akan kesalahan dan keberdosaannya, ketika manusia itu sudah sadar, dia sudah tahu bahwa dia salah, dia berdosa. Apa yang dilakukan? Apakah manusia itu kemudian minta ampun kepada Tuhan? Ternyata dalam cerita itu saudara-saudara dikatakan manusia lari. Dia mau menghindar, dia mau bersembunyi dari Allah. Seakan-akan bahwa Allah itu tidak tahu di mana mereka. Kita tahu bahwa Allah itu kan omnipresent, ya, dia maha hadir. Allah itu juga maha tahu. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia mengetahui bahwa dia berdosa, bukannya dia datang kepada Allah, yang terjadi adalah dia mau lari, dia mau bersembunyi. Nah, ini yang harus kita cek dalam kehidupan kita juga. Teman-teman sendiri gimana ketika ada melakukan satu kesalahan atau melakukan satu perbuatan dosa? Apakah kemudian kita dihantui rasa bersalah lalu kita datang memohon ampun kepada Tuhan? Ketika kita melakukan kesalahan misalnya kepada teman kita, sahabat kita, lalu kemudian dihantui oleh rasa bersalah kita datang meminta maaf? Ataukah justru karena kita sudah tahu kita salah, kita lalu kemudian melarikan diri? Kita lalu bersembunyi. Kita nggak mau minta maaf. Nah, kalau begitu saudara-saudara, itu berarti dosa itu menguasai hati dan keinginan kita. Yang ketiga saudara-saudara, manusia ketika jatuh dalam dosa, kisah Adam dan Hawa itu memperlihatkan bukannya dia mengakui kesalahannya. Yang terjadi justru adalah dia mau menyalahkan orang lain. Dia menimpakan kesalahan itu pada orang lain. Oh, bukan saya Tuhan, tapi perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Perempuan juga bilang, oh bukan saya, tapi ular ini. Jadi mekanisme dosa itu kemudian membuat orang saling menyalahkan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Kita bisa merenungkan secara pribadi. Selama ini kita seperti apa? Jangan-jangan kita seperti Adam dan Hawa itu. Kalau itu yang terjadi, itu tanda bahwa kuasa dosa masih menguasai hidup kita. Nah, saudara-saudara, lalu apakah ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa,
Lalu Allah membiarkan dosa itu menguasai seisi dunia ini. Allah membiarkan manusia menjadi rusak begitu terus atau seperti apa? Ternyata tidak ya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ada kabar baik yang pertama. Proto evangelium. Ini Injil yang pertama. Kabar baik yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu siapa? Engkau itu iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini artinya bahwa keturunan dari perempuan, dari manusia akan meremukkan kepala iblis atau setan itu. Dan siapa keturunan dari perempuan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Teman-teman bisa membuka dan membaca Roma pasal 5 ayat 15. Teman-teman akan membaca di sana bahwa karena dosa satu orang, dosa Adam, manusia jatuh ke dalam dosa. Semua jadi rusak. Tapi juga karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, manusia dan seluruh dunia dipulihkan. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 15, itulah Injil yang pertama, proto evangelium, kabar baik yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam cerita Adam dan Hawa. Jadi teman-teman, apa yang bisa teman-teman simpulkan dari proses perkuliahan kita hari ini? Ada 3 pertanyaan pendalaman siapa manusia itu. Siapa atau gambar Allah. Bagaimana relasi di antara keduanya. Setelah teman-teman mengikuti kuliah ini, saya berharap teman-teman akhirnya bisa menjawab 3 pertanyaan pokok ini. Dan sebagai respon teman-teman untuk mengikuti kuliah online ini, teman-teman saya minta untuk menuliskan jawaban dari 3 pertanyaan ini berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan dari awal sampai penghujung perkuliahan ini. Tuangkan dengan kata-kata teman-teman sendiri. Berdasarkan apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman temukan di dalam proses perkuliahan. Siapa manusia? Siapa dan apa gambar Allah? Bagaimana relasi di antara keduanya? Demikian. Thank you. Tetap semangat.